Setelah lolos dari cacing besar Alaska, kapal yang sekarang dinaiki Fran memberi peringatan kepada seluruh penumpang kalau ada 3 kapal bajak laut yang mendekat. Mereka berdiskusi untuk menyerah atau melawan para bajak laut itu. Sandy menyarankan agar pangeran dan putri dievakuasi menggunakan skoci. Tapi Frodo dan Satya tidak mau pergi dan tetap ingin di kapal. Naif sekali ya mereka, ya wajar lah ya masih anak-anak. Slade menyarankan untuk menyerah karena bajak laut tidak akan menyakiti keluarga bangsawan. Tahu dari mana nih kakek, kata Sandy karena nggak setuju. Slade marah karena Sandy ngebantah. Dia bilang kalau orang asing seperti Sandy hanya mengincar pedang suci negara Phileas. Ya jadi ceritanya Sandy ini dapat nasionalisasi dari ratunya Phileas. Mereka berdua malah ribut. Fran menghentikan mereka dan menawarkan diri untuk membasmi para bajak laut. Fran pergi dengan menaiki master menuju kapal para bajak laut. Bajak laut itu bingung karena kedatangan anak kecil. Fran nantang mereka semua sambil ngelawak soal David Jones. Satu orang mulai menghampiri Fran tapi langsung ditendang sampai moncrot. Bajak laut yang lain mulai mendekat. Beberapa saat kemudian ketiga kapal itu sudah memunculkan asap. Para bajak laut itu ternyata masih newbie dan pengen nyari One Piece. Tapi sayangnya mereka semua cuma nelayan biasa dari negara Sidran. Mereka kabur dari negara karena raja yang sekarang memerintah sangat menyengsarakan rakyat. Mendengar itu, Renggil kemudian mengubah jalur dan mendatangi markas bajak laut karena ingin memperbaiki kapal. Saat sedang mengumpulkan bahan, mereka melihat kedatangan sebuah kapal dengan lambang kerajaan Sidran. Mereka tidak menyangka kalau ada perwakilan Sidran yang akan datang ke markas bajak laut. Kapal itu dipimpin oleh Roger, sang admiral bersama pengawalnya yang disebut Black Fang. Roger mendatangi markas bajak laut dan ingin menangkap mereka semua. Renggil menjelaskan kalau dia dan kelompoknya bukan bajak laut dan hanya mampir di sini untuk memperbaiki kapal. Roger nggak percaya. Renggil kemudian memperlihatkan surat izin masuk ke wilayah Sidran yang dia miliki. Roger masih nggak percaya dan akhirnya Satya dan Frodo memperkenalkan diri sebagai bangsawan dari Phileas. Roger tidak tahu kalau akan ada bangsawan yang datang, apalagi semenjak pergantian raja, Sidran sudah memutus hubungan diplomasi. Jadi kalau benar mereka bangsawan dari Phileas bisa dihitung sebagai serangan terhadap wilayah kekuasaan Sidran. Roger menyuruh semua pasukan untuk menangkap mereka. Prajurit Phileas berusaha melawan, tapi dia langsung tewas di tangan Black Fang. Fran baru mau menarik pedangnya, namun dalam sekejap Black Fang sudah menghunuskan pedang ke leher Fran. Dia menyuruh Fran untuk tidak bergerak demi keselamatan dirinya dan bangsawan Phileas. Di sini kita tahu kalau nama Black Fang adalah Faluza. Master menyuruh Fran untuk menyerah kali ini karena kemampuan Faluza bukan sekedar omong kosong. Frodo tidak suka dengan cara mereka menangkap tawanan sampai harus membunuh. Faluza jelasin kalau sebelumnya sudah ada peringatan, jadi itu adalah resiko. Mereka semua menyerah dan dibawa ke penjara di wilayah Sidran. Fran menatap Faluza dengan kesal, yang itu malah membuat Faluza senang dan berharap bisa bertarung dengan Fran di lain waktu. Saat kondisi lebih tenang, Master menghubungi Fran dengan telepati. Master mengajak Fran untuk keluar sebentar dan menyelidiki tempat itu. Tapi Fran tidak mau meninggalkan anak-anak, jadi Master sendiri yang melakukan penyelidikan. Setelah diselidiki, Faluza tidak terlihat di mana-mana dan hanya ada penjaga biasa. Master kemudian mendatangi Fran dan berdiskusi untuk kabur dari tempat itu. Tapi sepertinya Frodo dan Satya dikurung di tempat lain. Tidak lama penjaga datang dan membebaskan orang-orang dari Phileas. Kru kapal lain kecewa karena tidak dibebaskan. Roger bilang kalau dia sudah berdiskusi dan orang-orang selain dari Phileas akan dijual sebagai budak sebagai ganti kebebasan Frodo dan Satya. Fran tidak percaya dengan kata-kata Roger karena Satya dan Frodo bukan orang seperti itu. Mereka juga sadar kalau Roger bohong soal Frodo dan Satya yang telah menjual mereka semua. Mereka berencana untuk kabur malam ini. Jika tidak, mereka akan menjadi budak esok harinya. Saat Master sedang berpikir, muncul suara teriakan penjaga. Kemudian muncul sosok wanita bertudung di depan Fran dan ingin membebaskan para tahanan. Alasan wanita itu membebaskan mereka adalah karena keinginan tuannya. Wanita itu bernama Miriam Sidran. Dia mengajak semua orang mengikutinya dan kabur lewat jalur bawah tanah. Di balik salah satu sel terdapat pintu rahasia yang menuntun mereka ke sebuah reruntuhan. Di luar sudah ada seorang wanita eksotis yang menunggu bernama Kala. Dia sudah menyiapkan kendaraan untuk evakuasi orang-orang. Mereka dibawa pergi ke wilayah kumuh di sebelah barat wilayah Sidran yang merupakan markas Miriam dan kawan-kawan. Miriam kemudian membuka tudungnya dan memperkenalkan diri. Miriam menjelaskan rencana mereka untuk menyelamatkan Frodo dan Satya yang telah ditipu. Dia kemudian mengajak beberapa orang untuk bertemu pemimpinnya. Pemimpinnya ternyata seorang Onechan Ara-Ara. Akhirnya ada juga pengganti Amanda. Wanita itu memperkenalkan dirinya bernama Selena, yang merupakan putri pertama negara Sidran. Selena menjelaskan situasi yang sekarang terjadi di Sidran. Fran hanya tahu kalau raja yang sekarang memegang tahta sangat bodoh dan merepotkan banyak orang. Miriam ngasih tahu kalau orang bodoh itu adalah abangnya yang bernama Suarez. Abangnya ini hanya otak-otot dan gak paham apapun. Selena jelasin kalau Sidran awalnya dikuasai oleh bajak laut, dan yang jadi raja bajak laut adalah orang yang paling kuat. Keluarga bangsawan Sidran yang sekarang adalah keturunan dari raja bajak laut yang mempersatukan Sidran di masa lalu. Pada masanya bajak laut Sidran gak ngebajak orang-orang, ia mirip Luffy dan kawan-kawan kerjaannya. Tapi semua itu berubah sejak abangnya menyerang. Suarez jadi diktator, kebijakan ekonominya ngaco dan hanya fokus ke orang-orang yang jago militer. Dan seperti biasa, Fran mulai ngantuk dengar cerita panjang. Kekuasaan Suarez sekarang didukung oleh paman mereka yaitu Julius.
sedangkan Selena dan kawan-kawan merupakan oposisinya Suarez. Dengar nama Suarez dan Julius, Master jadi ingat soal surat budak dan menunjukkan itu kepada Selena dan yang lain. Ternyata surat itu berisi proyek menjadikan orang-orang di daerah kumuh menjadi budak dan akan dikirim ke Leidus. Miriam juga dapat info kalau Suarez sering berhubungan dengan Leidus Kingdom. Ya, Leidus lagi biang keroknya. Mendengar Leidus, mereka jadi teringat dengan eksperimen kejam yang ada di Pulau Mengambang. Kemudian Fran menanyakan alasan Suarez CS harus menangkap Satya dan Pluto. Selena cerita kemungkinan Suarez ingin melemahkan kerajaan Phileas karena Leidus sangat takut dengan posisi Phileas sekarang. Mereka bingung kenapa Phileas yang merupakan negara kecil bisa ditakuti. Penting banget ya panel bibirnya. Selena bilang mereka takut dengan kekuatan pedang dewa Diablos yang dimiliki kerajaan Phileas. Pedang dewa atau lebih tepatnya pedang iblis Diablos merupakan salah satu pedang yang dibuat oleh pandai besi tingkat dewa dan hanya ada beberapa di dunia. Dari dulu Leidus Kingdom sering berperang dengan Phileas, tapi Leidus bukan hanya takut dengan pedangnya tapi juga kekuatan keluarga kerajaan yang punya kontrak dengan iblis. Suarez berencana untuk menggunakan kekuatan iblis yang dimiliki keluarga Phileas, makanya dia menangkap Pluto dan Satya. Karena kejadian ini, Sidran akan bermusuhan dengan Phileas, dan jika terjadi perang, Sidran akan melawan Phileas dan Kranzel yang sudah menjadi sekutu. Melihat kondisi itu, Sidran tidak ada pilihan lain selain beraliansi dengan Leidus. Setelah itu, tinggal masalah waktu hingga Sidran menjadi negara vasal di bawah Leidus. Ya, buat yang belum tahu, negara vasal itu negara protektorat ya, jadi negara yang berada di bawah kekuasaan negara lain. Maka dari itu, Selena dan kawan-kawan ingin menghentikan itu agar tidak terjadi. Fran dan yang lain siap membantu untuk menyelamatkan Pluto dan Satya. Setelah mendapat informasi dari intel Selena, mereka pergi beraksi keesokan malamnya. Miriam menjelaskan rencananya. Mereka mendapati kalau si kembar dikurung di istana terpisah, dengan meminta bantuan Sandi dari dalam dan mereka akan menyusup untuk menyelamatkan si kembar. Miriam juga mengenalkan anggota mereka, ada Kala dan Becker. Dia juga punya anggota lain yang sudah berjaga dan mengamankan rute pelarian. Setelah itu muncul satu anggota lagi bernama Huges, yang merupakan anak buahnya Sandi. Setelah itu muncul tanda untuk memulai aksi mereka. Beberapa anak buah Miriam akan melakukan pengalihan dengan serangan dan pengeboman di sebelah timur pelabuhan, dan mereka akan menyusup saat itu terjadi. Setibanya di depan istana, mereka memulai aksi dengan melemparkan kail panjat ke tembok istana. Mereka mulai memanjat satu persatu hingga giliran Huges yang takut ketinggian. Sampainya di atas, mereka harus memanjat satu tembok lagi. Mereka mulai menyerang secara diam-diam pada pasukan yang sedang berjaga, hingga mereka sampai pada sebuah pintu. Dari balik pintu itu terlihat dua pegawai yang tertidur dan membuat panik Huges, hingga mengira mereka sudah mati. Ternyata di sana ada Sandi yang sudah menunggu. Sandi jelasin kalau Pluto dan Satya tidak diperlakukan buruk, hanya saja mereka dibatasi dan selalu dijaga. Sandi kemudian memandu mereka dan memulai aksi. Mereka berjalan perlahan melewati penjaga yang sedang tidur. Sandi cukup bangga dengan hasil kerja Huges. Huges berharap bisa menyelamatkan si kembar dan sampai ke Barubora untuk membeli oleh-oleh untuk ibunya. Ciri-ciri bendera kuning nih buat Huges. Kemudian dari sebuah pintu, Fran merasakan ancaman yang membuat dia bersiaga. Mereka bingung karena Fran bisa membuat mereka ketahuan. Fran jelasin kalau tidak ada main petak umpet lagi, karena ada sosok yang mengancam nyawa mereka di balik pintu yang ada di depan mereka. Sosok itu perlahan keluar memunculkan dirinya yang ternyata adalah Faluza, The Black Fang. Faluza menyapa Fran karena bisa bertemu lagi. Miriam sangat terkejut karena dia tidak bisa merasakan keberadaan Faluza. Sandi bingung karena harusnya Faluza sekarang berada di tempat lain. Faluza bilang kalau dia dapat info kalau akan ada tikus yang menyusup malam-malam. Sandi berpikir kalau Selit yang telah membocorkan rencana mereka. Faluza bilang orang tua itu memang tahu cara negosiasi, tapi sekarang mungkin dia sudah jadi makanan ikan. Faluza telah memotong tangan Selit dan menendangnya ke laut. Miriam menyuruh Fran untuk mundur, tapi Faluza tidak akan membiarkan itu dan memanggil teman-temannya dari Dragon Fang Warrior. Faluza memerintahkan mereka untuk menangkap Miriam dan Sandi, sedangkan sisanya boleh dibunuh. Miriam mengeluarkan senjatanya dan mereka semua mulai bertarung. Saat Fran ingin membantu, dia dihalangi dengan teknik Flash Sword. Kali ini Faluza yang akan menjadi lawannya Fran. Fran kesal karena tidak bisa menolong yang lain. Fran mulai menyerang Faluza. Setiap serangan Fran dengan mudah ditangkis oleh Faluza, karena banyak gerakan tidak penting yang dilakukan oleh Fran. Saat bertarung, Faluza malah mengajari Fran cara bertarung yang benar. Hal itu membuat Fran nambah kesal dan mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Faluza tampak terkena serangan itu, namun ternyata dia berhasil menahan itu dengan pedangnya. GG juga bang satu ini. Faluza nampak sangat senang dengan niat membunuh dari Fran. Dia memulai serangan balik yang sulit ditahan oleh Fran. Meskipun level pedang Fran lebih tinggi, pengalaman Faluza jauh di atas Fran, sehingga Fran sulit mengimbangi Faluza. Master menyuruh Fran untuk fokus bertahan sampai ada kesempatan untuk kabur. Tapi Fran ingin menang karena ada hawa keberadaan Satya dan Pluto di depannya. Kemudian terdengar teriakan yang berasal dari Huges. Huges terkena tebasan dan harus mati sambil mengingat ibunya. Ya benar kan mati. Master mengingatkan Fran untuk kembali fokus. Jet kemudian keluar dan berhasil menyerang sedikit kaki Faluza. Memanfaatkan kesempatan itu, Master mengaktifkan telekinesis secara luas untuk menahan gerakan Faluza dan kawan-kawan. Faluza sempat tidak bisa bergerak, namun serangan Fran tetap bisa dihindari olehnya. Faluza mundur dan sempat mengomentari serangan Fran. Faluza kemudian merasa gemetar karena efek racun dari serangan sebelumnya.
Fran mengulurkan jurus kipas angin yang berhasil mendorong mundur Fallujah dan kawan-kawan, sehingga membuat kesempatan untuk lari. Saat gerakan Fallujah tertahan, mereka mundur untuk saat ini. Saat sihir itu selesai, Fran dan yang lain sudah hilang. Fallujah sangat menantikan pertarungan mereka selanjutnya. Para penjaga kemudian disebar untuk mengejar Fran dan yang lain. Master kemudian melakukan pemanggilan monster. Untuk menghambat para penjaga, muncul 2 monster api yang menghadang. Sandy menanyakan rute pelarian mereka yang telah berubah. Miriam jelasin kalau rencana mereka sudah terbongkar, jadi kemungkinan rute mereka juga sudah diketahui. Mereka sekarang harus menerobos gerbang utama dan beberapa penjaga. Saat itu, ada orang yang memanggil nama Miriam. Orang itu adalah Gladio, tangan kanan kakaknya, si Suarez. Melihat Gladio membuat Miriam teringat masa lalu yang kelam. Saat kecil, Miriam pernah diserang oleh Gladio ketika tidur, tapi Miriam berhasil ngelawan karena hobinya dari kecil suka berantem. Harus dilaporin nih Gladio. Master di sini merasa aneh karena setiap gerakan mereka sangat mudah diantisipasi oleh lawan. Kemudian muncul seorang bernama Garudi yang berasal dari Leidos untuk membantu Gladio. Garudi kemudian menyuruh pasukan kucing biru miliknya untuk menyerang mereka. Fran sangat kesal dengan itu. Master menganalisis Garudi dan dia punya titel sebagai penyiksa dan penjual budak ilegal. Kemungkinan dia adalah utusan Leidos yang berhubungan dengan Suarez. Master menyuruh Fran untuk tenang dan fokus mencari cara untuk kabur. Jika tidak, Fallujah akan mengejar dan membunuh semua orang. Saat Fran sudah lebih tenang, Miriam malah terpancing emosi karena perkataan Gladio, sehingga Miriam maju menyerang tanpa pikir panjang. Melihat itu, Fran mengeluarkan tembok api yang juga membakar Miriam dan yang lain. Mereka marah kepada Fran. Setelah itu, Fran menyembuhkan mereka dan menjelaskan kalau mereka harus melarikan diri. Miriam sudah lebih tenang dan meminta maaf karena sikapnya. Selanjutnya, mereka berlari ke arah pintu, sambil Fran terus mengeluarkan tembok api untuk menghalang pasukan Gladio dan Garudi. Miriam menanyakan cara untuk membuka pintu. Fran langsung mengeluarkan sihir tanah yang mendorong mereka semua ke atas benteng. Kemudian Jet keluar dan mengangkut mereka semua melompati benteng. Gladio dan yang lain masih mengejar dari bawah. Mereka menembaki Fran dan kawan-kawan dengan anak panah. Namun serangan itu dihalau oleh Fran dan mereka berhasil melarikan diri. Kita pindah ke istana utama. Di sana ada Suarez dan pamannya Julius yang sedang membicarakan kejadian tadi. Julius jelasin dengan kaburan Miriam, mereka sedikit lagi akan bisa mengungkap markas Selena. Julius sempat salah ngomong sedikit dan manggil Suarez pangeran. Tapi Suarez marah-marah dan ngancem Julius karena sekarang dia adalah raja. Julius ngalah dan ngikutin kemauan Suarez. Mereka berencana untuk membunuh Selena dan mengambil alih naga air yang memiliki kontrak dengan Selena. Hal itu demi menguasai kekuatan laut dan bisa digunakan untuk mengatasi Leidos. Kembali ke tempat Fran dan yang lain, mereka berhasil pergi sampai tidak ada yang mengejar. Master kemudian meminta Fran untuk mengulang kata-katanya ke semua orang. Master bilang kalau kondisi yang sekarang bisa membuat semua orang yang melawan Suarez akan dijadikan budak. Maka dari itu, mereka harus benar-benar bisa menyelamatkan Satya dan Fruto. Mereka tidak perlu mendengar kata-kata itu lagi, karena mereka semua sudah bertekad untuk menyelamatkan Satya dan Fruto. Kali ini, Master sepertinya menyadari trik yang digunakan oleh Suarez untuk menebak gerak-gerik mereka. Master berencana membuat strategi dan melaksanakan serangan balik. Oke, segitu dulu ya guys, mulai seru nih kali ini karena ada konflik antar negara. Gue suka banget kalau ada bahas-bahas ginian. Cuma yang ditenkan ini dibuat sederhana jadi mudah dipahamin. Oke lah, syukuran, aku maratan ukhra fi video atsali. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.